Assalamualaikum, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya mengubah salah satu tugas yang paling makan waktu dalam pengembangan API, yaitu pengujian, menjadi sebuah alur kerja otomatis yang cerdas dan efisien, pastinya dengan bantuan Postman. Udah siap? Yuk kita mulai perjalanan otomatisasi kita. Jadi, apa aja nih yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini? Pertama, kita mulai dari akarnya, yaitu masalah pengujian manual. Terus, kita bongkar mesin otomatisasi Postman. Lanjut, kita rancang arsitektur pengujian yang cerdas, lihat langsung studi kasus pengujian CRUD, dan yang terakhir, kita bakal ngobrolin kenapa semua ini adalah investasi waktu terbaik yang bisa Anda lakuin. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Masalah pengujian manual. Gini, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus benar-benar ngerasain dulu nih, apa sih sakitnya yang mau kita sembuhin. Nah, ini nih pertanyaan paling mendasar. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kejebak gitu di siklus nguji yang itu lagi, setiap ada perubahan kode sekecil apapun? Coba direnungkan sejenak. Coba bayangin dah, ada 100 endpoint API. Terus tim developer cuma ngubah satu baris kode. Terus apa? Anda harus ngeklik tombol send 100 kali, satu persatu. Wah, itu bukan cuma ngebosenin banget, tapi juga ibaratnya kita buka gerbang lebar-lebar buat kesalahan-kesalahan kecil yang nggak perlu. Nah, disinilah sang pahlawan kita masuk, Postman. Tapi, tunggu dulu. Bukan Postman yang cuma buat klik sana-sini ya. Ini Postman sebagai solusi inti, sebagai jawaban dari masalah yang baru aja kita bahas. Banyak banget orang yang kenal Postman itu ya cuma sebagai alat buat kirim-kirim request manual. Udah gitu doang. Anggapan itu jujur aja udah ketinggalan zaman banget. Postman itu pada dasarnya adalah sebuah mesin otomatisasi yang super canggih yang siap jadi asisten pribadi Anda. Jadi yuk kita lihat Postman dengan kacamata yang baru. Nah, kekuatan sihir otomatisasi Postman itu datang dari 3 komponen utama ini. Bayangin, environments itu kayak panggungnya. Tempat kita siapin semua properti, misalnya URL server atau token rahasia. Terus, scripts, nah ini dia nih otaknya, aktor cerdasnya, yang ngecek ini itu. Dan terakhir, collection runner. Ini sutradaranya. Dia yang bakal teriak action dan mastiin semua adegan jalan berurutan dengan sempurna. Oke, kita udah kembal sama alat-alatnya. Sekarang kita ngomongin strateginya. Soalnya kan percuma punya palu paling canggih sedunia kalau kita nggak tahu cara bangun rumah yang benar. Nah, disinilah kita butuh arsitektur yang cerdas. Konsep utamanya itu namanya test chaining atau gampangnya pengujian berantai. Idenya simple tapi jenius. Setiap tes itu nyambung, nggak jalan sendiri-sendiri. Jadi satu tes bakal ngoper state ke tes berikutnya. State itu apa? Anggap aja kayak tongkat estafet dalam lomba lari. Tes create ngasih tongkat estafet, misalnya ID data yang baru dibuat, ke tes read, dan begitu seterusnya. Alurnya jadi cantik banget kan? Pertama, kita create data baru, dapat ID uniknya. Kedua, kita pakai ID itu buat read dan mastiin datanya benar. Ketiga, ID yang sama kita pakai lagi buat update datanya. Dan terakhir, ID itu kita pakai sekali lagi buat delete datanya. Beres, sistem jadi bersih lagi kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Dan kutipan ini, wah ini benar-benar nangkep inti dari semuanya. Otomatisasi yang hebat itu ya ketika sistemnya bisa jalan sendiri, mindahin state atau identitas data dari satu proses ke proses lain tanpa kita sentuh sama sekali. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita praktek langsung yuk. Mari kita lihat gimana semua konsep ini benar-benar jalan di dunia nyata dalam sebuah studi kasus pengujian create, read, update, dan delete. Langkah pertama, kita kirim request post buat bikin produk baru. Nah, disinilah sihirnya mulai bekerja. Begitu responsnya balik, ada skrip kecil di tab test yang langsung nangkep ID produk dari respons JSON-nya, terus disimpan ke variabel, misalnya ID produk baru. Lanjut buat request get. Nah, ini bagian kerennya. Kita nggak perlu lagi tuh ngetik ID manual. Cukup panggil aja variabel you get ID produk baru di URL. Nanti Postman yang pinter itu bakal otomatis ngisi. Nggak ada lagi tuh salah copy paste. Semuanya otomatis. Dan di sini skrip kita bakal ngecek datanya bener nggak nih yang balik. Rantainya jalan terus, kita pakai lagi ID yang sama buat request PUT. Misalnya kita mau ubah harga produknya. Dan lagi-lagi di belakang layar, skrip kita kerja keras buat ngecek responsnya, buat mastiin, oke, harganya beneran udah ke-update nih.
Dan buat nutup siklusnya, ID tadi kita pakai buat yang terakhir kalinya. Di request, delete. Skripnya bakal ngecek, oke, produk sukses dihapus, server kasih respons yang benar, dan satu siklus pengujian yang sempurna dari lahir sampai hilang, semuanya tanpa sentuhan tangan manusia sama sekali. Keren kan? Nah, jadi apa sih artinya semua ini buat Anda? Buat cara kerja Anda sehari-hari. Yuk kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Kenapa ini penting banget? Ini nih, bagian yang paling penting, perubahan cara berpikir. Di dunia otomatisasi, ngelihat hasil tes warna merah atau fail itu bukan kegagalan, sama sekali bukan. Anggap aja kayak GPS di mobil. Waktu kita salah belok, GPS kan nggak teriak, "Kamu gagal!" Kan? Enggak. Dia cuma ngasih informasi, "Oke, putar balik di depan." Nah, tes yang fail itu persis kayak gitu. Dia cuma ngasih kita info yang super akurat di mana letak masalahnya. Jadi, yuk kita bandingin langsung. Di satu sisi, ada pengujian manual. Makan waktu ratusan jam, repetitif, ngebosenin, dan gampang banget salah. Di sisi lain, pengujian otomatis, iya emang butuh investasi waktu di awal buat mikir dan nulis skrip. Tapi investasi itu bakal balik modal berkali-kali lipat. Hasilnya konsisten, akurat, dan yang paling penting, hemat waktu luar biasa buat jangka panjang. Pada akhirnya pilihannya simpel banget kan? Ratusan jam kerja manual yang bikin capek, atau investasi waktu yang cerdas di awal buat dapat kebebasan di masa depan? Nah, pilihan itu ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah menyimak. Wassalamualaikum.